saya Triwahyuni. Saya calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tanggamus dari SMA Negeri 2 Kota Agung. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan praktek wawancara dengan kepala sekolah terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak, mohon izin dalam rangka tugas di dalam calon guru penggerak. Saya ditugaskan untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah di tempat saya mengajar. Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Tidak apa-apa. Bapak bersedia? Bersedia. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas waktunya. Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak. Yang pertama, Pak, apakah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, dalam pengambilan keputusan, ya tentunya kita berdasarkan kepada satu pengalaman ya. Pengalaman kita, maka pengalaman itu menjadi guru yang terbaik ya. Maka dalam hal kasus-kasus etika, misalnya moral, maka dalam pengambilan keputusannya itu kan harus dikumpulkan data-data yang untuk mendukung dalam pengambilan keputusan itu ya. Artinya bahwa dalam pengambilan keputusan itu semuanya tentunya tidak ada yang dirugikan, jadi semuanya aturan sekolah tetap dihargai, kemudian pihak-pihak yang sebut saja melanggar etika dan moral itu tentunya mereka akan mengerti dan harapannya bisa berubah gitu. Ya. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, kita ambil skala ya, skala prioritas gitu. Artinya mana yang memang menurut pertimbangan kita dalam pengambilan keputusan itu yang akan membawa kepada, kalaupun tidak harus sama tetapi mendekati kebenaran yang diinginkan gitu loh dalam pengambilan keputusan itu ya. Jadi misalnya ada anak misalnya ketahuan dia memakai handphone tatkala belajar, maka kita harus dekati anak itu, kemudian kita panggil dia, kemudian ambil jalan terbaik sehingganya anak itu merasa tidak tertekan, kemudian keputusan kita bisa diterima. Ya. Ya Pak. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Prosedurnya tentu kalau itu bisa di level bawah ya, di level pimpinan waka, penyelesaiannya itu bisa delegasi ya, bisa di level waka sesuai dengan kasusnya apa gitu. Kalau misalnya tidak, langkah-langkah di level waka nggak selesai atau di staf pimpinan lain nggak selesai, nah baru sebagai kepala sekolah mampu mengidentifikasi, kemudian kepala sekolah yang menentukannya ya, langkahnya seperti itu. Jadi ada pendelegasian terlebih dahulu gitu. Ya. Oke. Lalu hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya. Yang sangat efektif adalah bahwa anak itu ada dunianya gitu loh. Ya, Pak. Apapun pelanggarannya, bahwa mereka itu ada dunianya yang
nggak bisa memaksakan antara dunia kita sebagai dunia bapak-bapak, kemudian memaksakan dunia bapak-bapak kepada dunia mereka. Oh iya. Nah, dari situ kita menjadi tantangan ya. Ketika ada pelanggaran itu, tantangan bagaimana keputusan kita itu justru akan menjadi pembelajaran, justru ada nilai-nilai edukasinya. Iya. Seperti disampaikan oleh salah satu guru saya bahwa tidak hukuman tetapi konsekuensi gitu misalnya gitu. Nah, dari konsekuensi itu kita memilih mana yang mengandung nilai-nilai edukasi. Lalu hal-hal apa saja Pak yang selama ini yang tadi Bapak sebutkan merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya, bagi saya bahwa semua yang dilakukan atau pelanggaran yang terjadi di anak-anak kita ya, yang pelanggaran etika, pelanggaran moral, bagi saya adalah lahan bagi kita untuk menanamkan. Justru barangkali dia belum tahu ya bahwa kalaupun itu terulang lagi, berarti kan kita perlu selidiki lebih dalam, yang tadi disebut ada identifikasi gitu ya, selidiki lebih dalam. Nah, kalau kita sudah komprehensif dalam hal memahami kasus itu, maka dengan sangat mudah kita akan mengambil keputusan. Justru saya ulangi lagi, berarti kalau misal anak itu terlambat misalnya, besok dia terlambat lagi, maka bagi saya akan lihat kepada visi sekolahnya apa ya. Oh, visi sekolah itu berakhlak mulia misalnya, anak-anaknya diharapkan berakhlak mulia, kemudian dia cerdas, dia terampil. Nah, konsekuensinya itu adalah bagaimana berkiblat atau menuju berorientasi kepada visi. Oh, berarti kalau gitu saya akan memberikan konsekuensi itu berupa penjabaran dari visi aja dah kayak gitu. Nah, itu yang saya selama ini yang dilakukan. Ya, baik Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Ya, bagi saya nggak akan bisa ya, nggak akan bisa menunda suatu persoalan. Masalahnya itu bagi saya kalau bisa diselesaikan sekarang, kalau bisa diselesaikan di situ, di tempat itu kita selesaikan gitu ya. Kemudian prosedurnya ya tetap menjunjung tinggi apa yang disebut dengan jangan sampai kita memperbaiki justru dilema gitu. Jadi jangan sampai kebijakan itu dilema kepada keputusan kita. Artinya tidak selesai di situ. Yang namanya dilema berarti setelah pengambilan keputusan nggak selesai karena ada dilema, akan muncul persoalan lain, persoalan baru. Maka prosedurnya itu ya saya ulangi lagi ya harus komprehensif ya, menilai dari segala segi. Lalu Pak, adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika Pak? Oh tentu ya, adakah seseorang, bahwa di sekolah ini kan ada tim bagus ya, jadi seorang kepala sekolah itu nggak akan mampu dia bekerja sendiri, tapi dia harus membangun teamwork ya, tim kerja sesuai dengan bagian-bagiannya masing-masing. Bagi saya adalah kembali kepada pertanyaan, kalau kita sudah punya tim kerja, ya mudah-mudahan pengambilan keputusan itu dengan mudah menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi yang ada di sekolah. Ya. Yang terakhir nih Pak, Oke. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang paling penting adalah bahwa yang pertama, kehadiran kita sebagai seorang pemimpin itu bagaimana supaya semua pengambilan keputusan yang
kita akan terapkan itu bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian bagaimana keputusan kita itu bisa bisa menyelesaikan, ada membawa kepada kebaikan ya, kebaikan bersama yang ada di sekolah. Maka oleh sebab itu pada intinya pembelajaran apa yang bisa Bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ya, pembelajaran bagi saya adalah jangan sampai semua keputusan kita justru nantinya akan menjadi orang yang nggak nyaman gitu. Nah, jadi pengambilan keputusan itu bagaimana keputusan kita yang membuat orang lain di warga sekolah itu nyaman. Nyaman. Oke Pak, sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga telah berbagi pengalamannya. Banyak hal yang dapat saya ambil dari pengalaman Bapak. Ya, terima kasih. Mohon maaf Pak apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Tri Wahyuni. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Alhamdulillah, apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, mengganggu waktunya Pak Eko. Jadi begini Pak, maksud dan tujuan saya ke sini adalah saya ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia? Siap Ibu, bersedia. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas kesediaannya. Jadi sebelum kita mulai interviewnya, perkenalkan Pak, nama saya Tri Wahyuni. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tanggamus. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 2 Kota Agung. Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait tentang pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di sekolah Bapak ini. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Ibu atas waktunya juga. Jadi di sekolah saya ini banyak faktor kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang saya alami. Saya di sini baru 9 bulan tapi sudah langsung menemukan masalah yang banyak sekali berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral tersebut. Ada beberapa anak yang memang lingkungan pantai ini yang ikut orang tua, kemudian ada sekolah, tapi tetap kita harus berupaya untuk membujuk anak tersebut untuk tetap bersekolah. Ada juga anak yang memang di luar batas kenakalan anak-anak SD, tapi kita juga tetap berupaya untuk membuat anak itu tetap bersekolah dan berbuat baik. Iya Pak. Jadi memang kasus dilema etika dan bujukan moral ini memang sangat sulit ya Pak mengambil keputusannya. Nah, yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Pengambilan keputusan yang sudah saya lakukan selama di sini yaitu yang pertama mengutamakan keputusan yang memang membuat diri anak atau siswa dan keluarga itu masih tetap mau bersekolah. Jadi kita tidak kepengen keputusan yang kita ambil merugikan pihak orang tua ataupun pihak anak, dan bagaimana caranya juga kita bujuk dan kita berupaya semaksimal dan sekuat mungkin untuk tetap anak kita bersekolah. Iya, jadi tujuannya memang anak memang harus bersekolah ya Pak. Iya. Nah, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Setelah ada kejadian kasus misalkan dilema etika pendidikan moral atau yang sering anak-anak lakukan di sini, yang pertama itu ibu wali kelasnya akan menuangkan ke buku kasusnya di sekolah, karena di SD mungkin berbeda dengan kelas ibu yang ada di SMA yang ada bimbingan konseling gitu. Jadi guru kelasnya memanggil orang tua terlebih dahulu, kemudian kita bisa duduk bareng untuk saling berdiskusi apa yang harus kita lakukan langkah-langkah berikutnya untuk bagaimana caranya supaya anak ini dari segi akhlak dan kelakuan bisa lebih
baik. Ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini menurut Bapak anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Efektifnya karena kita langsung berkomunikasi dan berinteraksi ke orang tua, akhirnya masalah ini tidak terlalu liar dan tidak terlalu jauh dan tidak terlalu berlama-lama untuk saling melengkapi supaya anak tadi tetap bersekolah. Jadi kedua orang tua juga di rumah bisa membimbing dan bisa memantau juga, kita saling bekerja sama juga. Jadi secara hubungan interaksi antara sekolah dan orang tua bisa berjalan dengan baik sehingga anak itu bisa seminimal mungkin bisa berubah dalam segi akhlak tadi. Iya Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Tantangan pasti ada ya, banyak Bu, ya, banyak ya, Bu. ya. Yang pertama, jika kita membeda-bedakan keputusan, kenapa si A bisa seperti ini masih sekolah, kenapa si ini tiba-tiba masih dikasih naik, tapi ya biarkanlah, yang terpenting adalah di sekolah kita tetap bisa membimbing anak tersebut untuk menjadi lebih baik sehingga anak itu bisa lulus dengan dari sekolah dasar ini karena usia belajar 6 tahun ini, jadi anak-anak bisa mengenyang ijazah SD sehingga dapat berlanjut ke sana. Walaupun pasti di masyarakat akan ada pertanyaan besar bahwa anak ini kok kenakalannya seperti ini, anak ini seperti ini ya, tapi biarkan, yang penting dari pihak sekolah, dari guru-guru dan dari kepala sekolah juga bisa tetap mempertahankan anak itu untuk menjadi lebih baik. Iya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Untuk penyelesaian masalahnya seperti di sekolah ini, saya langsung berkomunikasi dengan guru kelas, kemudian menyurati guru kelas untuk ke orang tua murid untuk datang dan berkomunikasi di sekolahan. Lagi-lagi tujuannya supaya mempercepat komunikasi kita agar tidak terlalu lama masalah yang berlarut-larut, kemudian ada penyelesaian yang bisa membuat siswa atau peserta didik kita menjadi berubah yang ke arah lebih baik tadi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Karena di sekolah kita langsung berkomunikasi dengan guru kelas, yang saya bilang tidak ada guru BK tadi, yang mempermudahnya ya faktornya yang pertama, guru kelasnya mempunyai nomor-nomor telepon wali murid, jadi bisa langsung berkomunikasi lewat grup-grup di HP itu. Kemudian jika ada masalah, saya terbantu juga dengan pemanggilan orang tua yang langsung, walaupun mungkin kesulitan mengirimi surat karena misalkan alamat rumah yang jauh atau apa, tapi dengan media komunikasi HP tadi, guru kelas yang memang mempunyai nomornya, jadi bisa langsung kita selesaikan pada saat ini. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Pembelajaran yang saya petik yang pasti mengambil keputusan dengan sabar, dengan tenang, dengan seksama dan hati-hati supaya anak atau peserta didik ini sekali lagi tidak putus sekolah dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di sekolah ini sampai anak ini kami hantarkan kelulusannya sampai di kelas 6 SD. Alhamdulillah Pak ya. Demikian Pak pertanyaan-pertanyaan interview yang saya lakukan. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga dengan ini bisa saya ambil pelajarannya Pak ya dari kasus-kasus Bapak dan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Terima kasih sekali lagi ya Pak ya. Terima kasih Bu, semoga lancar guru penggeraknya dan Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.